Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 31 Maret 2025. Di ujung bulan Maret, kita juga merayakan Idul Fitri dan semakin mendekati perayaan kebangkitan. Permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama, kitab Nabi Yesaya, berbicara mengenai bumi dan langit yang baru. Allah berfirman akan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Yang lama tidak akan diingat dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Maka umat diajak untuk bergembira dan bersorak-sorai. Sebab tidak ada lagi bunyi tangisan maupun erang. Yang ada adalah sorak-sorai dan sukacita. Tidak ada lagi bayi yang mati muda. Orang berumur 100 tahun masih dianggap muda. Kebun buah-buahan, kebun anggur akan berbuah lebat. Pendek kata, Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Sedangkan pada Injil, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang sedang sakit, hampir mati. Ia mengatakan kepada sang bapak, "Pulanglah, anakmu hidup." Dan ia percaya ketika pulang diberi kabar oleh hamba-hambanya bahwa anaknya hidup. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan berisi kabar gembira, kabar sukacita bagi umat manusia. Karena air mata akan dihapus dari setiap orang. Yang ada adalah sukacita, kegembiraan, umur panjang, dan jaminan kehidupan. Pertanyaannya adalah, kapan hal itu akan terjadi? Atau sungguhkah suasana itu akan terjadi? Kalau Allah yang mengatakan tidak ada yang mustahil, asalkan umat manusia mengikuti kehendaknya, mengandalkan Dia, dan melaksanakan perintah dan hukum-hukumnya. Selama itu dilakukan, ditaati, maka akan ada langit
dan bumi yang baru, sukacita, kegembiraan. Kita semua tahu dalam praktek bangsa Israel tidak konsekuen dan tidak setia. Maka suasana itu tinggal cita-cita, tinggal harapan, karena sikap manusia yang tidak mengindahkan kehendak Allah. Dengan demikian, maka suasana itu belum terjadi. Dalam bacaan kedua, bacaan Injil, harapan, kerinduan sang Bapa terjadi ketika ia beriman, bertobat, tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan Allah lewat Yesus Kristus. Maka sukacita dan kehidupan ia temukan. Pertobatan sejati berarti saya menempatkan Allah dalam hidup saya, meninggalkan cara hidup lama, dan kemudian mengenakan manusia baru yang mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Tidak mudah, karena seperti bangsa Israel tergoda oleh bangsa-bangsa di sekitarnya yang memuja Allah yang lain, mengingkari perjanjian dengan Yahweh. Maka mereka tidak setia di dalam iman. Oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan agar kita dimampukan untuk bertobat dan kemudian beriman, meninggalkan andalan-andalan lain dan mengenakan manusia baru yang hanya mengandalkan pada Allah. Kalau itu terus mau dihidupi sampai akhir, maka yang ada adalah bumi yang baru dan langit yang baru dan sukacita di dalamnya. Maka mari kita bersama-sama bertobat, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dengan menempatkan Yesus dalam hidup kita sebagai pegangan dan tujuan hidup kita. Semoga kepada kita diberikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana hanya ada sukacita, tidak ada erang ataupun tangis, karena Allah lah yang merajai kita. Semoga kita semakin dimampukan untuk berpegang hanya kepada Dia, hidup menurut kehendaknya, dan menyandarkan hidup hanya kepada Dia. Mari kita bertobat dengan benar, dengan memperkuat iman, agar akhirnya kita semua terhitung sebagai anak-anaknya
menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang memberikan harapan, janji akan adanya dunia yang baru, yang penuh dengan sukacita, namun juga dituntut sikap pertobatan yang sejati. Kuatkanlah iman kami, dan tobatkanlah kami bila kami jatuh, agar kami tetap kedapatan setia bila Putramu datang untuk menyongsong kami. Kuatkanlah iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh, agar kami dalam situasi apapun tetap memiliki iman yang tangguh, kuat, kokoh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami betul-betul merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Semoga dengan menjaga kesehatan, semua orang boleh mengalami kesehatan yang prima. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga dan karya yang sungguh menjadikan kita pewarta sabda. Mari kita teruskan usaha kita untuk mendukung program-program paroki dengan kemampuan kita masing-masing, agar akhirnya banyak orang boleh merasakan apa yang dibuat oleh paroki. Hari-hari penerimaan zakat tobat sudah dekat. Saya undang umat untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tanggal 3 sore akan dilayani oleh 4 imam. 3 dari paroki, 1 romo tamu. Tanggal 7 dan 8 akan dilayani 3 imam, semuanya romo paroki. Mudah-mudahan membantu umat dalam pelayanan dan juga penantian perayaan kebangkitan Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Lingkungan yang benar-benar mendukung program paroki, menggiatkan umat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan
Di antaranya pertemuan APP yang luar biasa peningkatannya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuki masa-masa menjelang Paskah. Masa sengsara, pekan suci, di hari suci. Semoga akhirnya iman kita semakin kuat, tangguh, dan mendalam. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.